Boleh. Silakan. Ini Bu, saya mau ada tugas dari guru penggerak. Jadi kita mau wawancara dengan kepala sekolah langsung tentang pengambilan keputusan tugasnya di modul 3.1. Nah, saya mau menanyakan nih Bu tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bukan. Selama ini Ibu pernah nggak ya kira-kira mengambil keputusan atau kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika atau bukan berat? Pernah aja. Pernah ada ya Bu? Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tentunya dilema etika. Jadi dalam satu sisi benar, sisi lain juga benar. Terus sama-sama kebajikan yang benar itu pengambilan keputusannya seperti apa? Kalau untuk hal tersebut tentunya selain saya cari dulu kebaikannya dan sebelum saya memutuskan sendiri saya berkonsultasi tentunya dengan teman-teman, dengan guru seperti apa bentuknya. Hal ini disebutkan contohnya seperti itu. Kita tahu ya, kita ada kegiatan untuk usia di situ ada anak kelas 6 yang kita ajak untuk di sana sedang dia harus ikut ujian praktek. Saya juga kan dulu dengan kelas 6-nya seperti apa baiknya. Walaupun saya mengambil keputusan sendiri, saya tidak boleh mengabaikan kelas 6 akhirnya kita ambil keputusan bersama bahwasanya anak tersebut ujian dulu, selesai ujian Berarti dua-duanya dijalankan ya Bu? Jadi anak ujian praktek dulu baru ikut jurusan kita. Terus yang ketiga nih, untuk langkah-langkah prosedur seperti apa nih Bu biasanya lakukan saat ini untuk pengambilan keputusan? Prosedurnya tentunya kita telah dulu permasalahannya seperti apa, kemudian kebaikannya apa, keburukannya apa. Ketimbang kalau lebih banyak baiknya ya tentunya akan kita ambil. Nah itu pun harus melalui musyawarah dulu, mungkin dengan wakil atau dengan beberapa orang atau bersama-sama kalau memang urusan itu harus dijalankan sama-sama. Jadi tidak murni keputusan saya, tapi bersama. Intinya keputusannya harus dipertimbangkan dengan yang lain. Kemudian hal-hal apa saja nih selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika yang seperti yang kemarin itu anak masih dalam hal kemarin kalau dibilang tidak efektif ternyata juga anak senang dan kemudian juga ada hasilnya. Kalau dibilang ya tadi karena adanya dilema satu anak kelas 6, satu lagi ada kepentingan bersama. kalau dijalankan bersama hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika atau yang lain-lainnya Ya, tantangannya tentunya pertama kita harus lihat tadi dari awal kebaikannya dan keburukannya. Kalau banyak buruknya itu kemudian tantangannya kadang pemikiran kita tidak sama dengan orang lain, beda-beda. Kita bagaimana kita bisa ambil jalan tengahnya yang lebih baik, bisa untuk yang kanan dan kiri. Kalau kita hanya ambil keputusan satu pihak harus seimbang ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada Ibu ada tata kelolanya penyelesaian dalam kasus antara dilema etika antara yang baik dan baik? Terus apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk dianggap nih mungkin dipending dulu nih ada jadwalnya kira-kira yang pas atau bentuk prosedur apa aja yang dijalankan? Kalau kata-kata itu tentunya kita masukkan
dalam kalender pendidikan sekolah ya, kegiatan-kegiatan yang memang bisa sudah kita prediksi dalam bulan ini ada kegiatan apa, misalnya seperti sekarang misalnya Ramadan dan pesantren kilat itu kan bisa kita sudah prosedurkan ya, masyarakat itu pun juga lihat kondisi dan situasi kan. Kemudian kalau yang langsung juga aja pada saat kasus tertentu untuk penyelesaian di saat itu juga harus selesai saat itu. Berarti secara ibu Pak ambil keputusan sendiri atau dikumpulkan lagi dari kalau yang urgent harus diambil sendiri. Tapi kalau masih bisa besok lagi ya kita kumpul sama-sama ketemu atau minim dengan ya sebagai wakil atau satu lagi yang kita tuakan yang bisa kita ajak bicara. Pertanyaan yang selanjutnya itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Tentunya itu tadi stakeholder yang ada di sekolah ya, siapapun itu yang bisa kita anggap dia bisa memberikan masukan, ide, saran, pendapat dan terutama bersama-sama itu sangat besar. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan dari pembelajaran yang saya dapat, pengalaman apa yang ibu ambil dalam keputusan ini? Pengalamannya kan bila hal itu terjadi lagi tapi dengan masalah yang berbeda ya, saya sudah punya pengalaman. Oh, saya pernah nih dengan kasus seperti ini, saya ambil keputusannya seperti ini. Itu. Terima kasih telah membantu sama mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat, berguna. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Sehat Bu Zubaida. Alhamdulillah sehat Mas. Mana dulu Pak? Ya. Ini Bu, kedatangan saya kemarin karena ada wawancara dari tugas saya sebagai CPP calon penggerak ada modul tentang kepemimpinan pengambilan keputusan. Boleh Bu meminta waktunya sebentar untuk Silakan. Ini Bu, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu selama ini bagaimana pendapat Ibu tentang kasus-kasus yang merupakan ada dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang terjadi Ada nggak Bu di sekolah? Di MTS 05 ya. Kalau kasus-kasus seperti itu pastinya banyak ya, baik itu kasus dilema etika maupun moral, pastinya banyak. Nanti paling kita identifikasi dulu nih termasuk kasus apa nih, termasuk dilema etika atau moral. Kita identifikasi dulu. Nah nanti juga ini perlu penanganan yang cepat atau perlu apa namanya kita pilih dulu nih kita. Pertama kan kita identifikasi nih masalah-masalahnya, kasusnya termasuk kasus apa. Kemudian cara penyelesaian kan nggak langsung kepala sekolah langsung ambil keputusan kan, pastinya kan dilihat dulu nih dari segi urgennya juga kan harus cepat diambil, harus keputusan cepat atau memang harus musyawarah dulu dengan warga sekolah, terutama guru-guru dan TMD, karena nanti kan keputusan kepala sekolah itu kan pengaruhnya bukan cuma untuk terhadap kasus ini ya, tapi juga untuk kepala sekolah, untuk guru, TMD dan semua warga sekolah. Ibu ada pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebaikan atau kebaikan. Demikian
kasus terbaru ya, kasus terbaru kemarin itu kebetulan MDS 05 itu diminta jadi tuan rumah untuk pesantren Ramadan kan. Kemudian itu tentu saja disambut baik lah sama kami ya, cuma pada saat yang sama kan kita harus ada KBM tetap berjalan. Itu dua-duanya bagus nih, kegiatan pesantren Ramadan satu kecamatan, terus anak juga kan KBM tetap harus berjalan. Sementara yang kami miliki ini ruang belajarnya hanya 8 kelas. Yang dibutuhkan panitia pesantren Ramadan itu ada 6, berarti kan harus ada mau tidak mau kan ada kelas yang harus dikorbankan gitu ya. Akhirnya kita ambil sebelum saya ambil keputusan diterima atau enggaknya izin panitia ini, saya ke dulu ini jalan keluarnya bagaimana nih, dua-duanya bagus kan, dua-duanya tetap harus berjalan. Saya bilang dua-duanya harus tetap berjalan. Akhirnya kita rapat dengan guru, kemudian dengan termasuk rapat komite. Pada saat ambil keputusan rencananya kita mau PJJ, tapi ternyata orang tua banyak yang tidak setuju dengan PJJ karena mungkin mereka sudah jenuh ketika yang kemarin. Akhirnya diambil keputusan yang tadinya pesantren Ramadan itu dimulai jam 7 jadi mundur. Jadi mundur jamnya, jadi mulainya jam 9. Nah, sementara anak-anak kita jadi pagi itu masuk biasa setengah 7 sampai jam 9 kurang seperempat. Nah itu jadi dua-duanya berjalan. Terus langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pengambilan keputusan. Seperti yang tadi saya bilang, waktu pengambilan keputusan yang tadi menerima etika itu, saya nggak langsung saya ke ketua panitia itu langsung saya bilang iya boleh silakan, tapi saya ke guru-guru dulu, gimana nih pendapat bapak ibu guru, bagaimana pendapat Hendik nih, kira-kira kita sanggup atau enggak gitu kan, penyelesaiannya bagaimana. Terus jangan lupa kita ada komite. Nah komite ini kan nanti yang akan menyampaikan ke murid karena mereka kan perpanjangan tangan kita. Nah akhirnya kalau misalnya kita sudah bersuara, kalau saya seperti itu, jadi nanti poin-poin penting apa nih, pastinya kan banyak pendapat nih, kita urutkan mana yang kira-kira memang pendapatnya itu relevan dengan penyelesaian kasus. Berarti intinya bermusyawarah dulu ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima ini? Nah, kira-kira Ibu anggap efektif itu hal-hal apa? Ya itu tadi kita musyawarah ya. Itu kalau yang kasus seperti itu biasanya jarang ya kepala sekolah langsung ambil keputusan karena nanti imbasnya kan ke semua. Jadi biasanya kita ya kalau tidak ada musyawarah, kalaupun tidak dengan komite, dengan guru-guru gitu, atau mungkin minta pendapat dengan guru-guru senior atau mungkin yang orang kebetulan guru-guru yang dianggap bisa bisa pengambilan keputusan lah. Hal-hal apa saja selama ini tantangannya pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ada nggak sih Bu tantangan-tantangan dalam dilema etika itu? Banyak. Salah Pasti satunya banyak. Masalahnya yang tadi berulang kali saya bilang kalau setiap pengambilan keputusan itu nanti kan imbasnya itu kan bukan cuma pribadi kan, pastinya kan ke seluruh warga kan, warga sekolah. Nah itu ketika pengambilan keputusan itu kita harus benar-benar oh ya ini nanti kalau saya ambil keputusan seperti ini nanti imbasnya untuk guru bagaimana, untuk orang tua siswa bagaimana, untuk siswanya bagaimana, atau mungkin untuk masyarakat sepenuhnya kira-kira lebih banyak sisi positifnya atau negatifnya. Kalau misalnya kita lihat oh iya ini kayaknya lebih dari beberapa pendapat tadi lebih banyak negatifnya, berarti kan jangan itu diambil
yang pasti berpihakan kepada murid ya Bu, sama ya, sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau peraturan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan tata kalanya untuk pengambilan keputusan? Ada beberapa yang kita punya SOP Ya. SOP misalnya ketika terjadi bully itu kan kita harus karena kita punya SOP-nya nanti prosedur penyelesaiannya itu ya berdasarkan itu SOP yang berlaku SOP itu salah satu contohnya ya tentang ini. Kalau misalnya ada yang memang harus selesaikan saat itu juga, misalnya ini benar atau salah seperti yang tadi ya, yang mesti urgent kan urgent ya berarti harus cepat selesaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk mengambil keputusan yang diputuskan? Pastinya ada, biasanya kan kebetulan saya kan di sini belum terlalu lama ya, pastinya saya tanya nih apa namanya, saya amati dulu ada yang di sini yang kira-kira memang mereka berpengaruh dengan berpengaruh dan berpotensi di sekolah ini yang kira-kira pengambilan keputusan itu memang apa ya namanya tidak merugikan, tidak berpihak lah. Yang pasti guru senior kan Bu, atau guru-guru yang ada juga ya. Yang pasti guru yang memang cara berpikirnya itu lebih dari yang lain. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan di rumah ini? Pelajaran yang dipetik itu ya mungkin kita harus dari beberapa kasus gitu ya, dari beberapa kasus yang harus yang bisa saya ambil pelajaran ya itu kita memang harus benar-benar apa ya teliti, bijak gitu dalam pengambilan keputusan, teliti dalam mengidentifikasi, kemudian bijak dalam pengambilan keputusan karena nanti kita bisa bilang dampaknya itu pasti untuk seluruh sekolah. Itulah penelitian hati-hatinya walaupun pastinya ada rasa khawatir ya wajar lah itu ya. Tapi kan kita punya tim yang bisa kita tidak kerja sendiri. Ya. Oke, itu aja Ibu. Terima kasih atas sudah selesai. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya atau membantu saya membuka wawasan saya juga dalam pengambilan keputusan dan menambah relasi saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Teguh. Mudah-mudahan sukses ya, sukses pasti bukan cuma CGP-nya tapi hari itu. Amin ya robbal alamin. Ibu saya izin pamit dulu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.